Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es puding dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi kerucut. Gendongan es puter mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktai bergantungan dengan puding berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membelinya, tetapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es puding puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek minta es puding. Waktu tukang es puding itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menoleh kepadanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya. Tak kecuali Pak Ahmad. Waktu itu ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam sedang memandikan ayam-ayamnya. Ahmad meraba kantongnya, lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut," teriak Pak Sersan, membentak anak-anak yang berdatangan itu. "Ada orang sakit di dalam." Sabar, kata tukang es puding. "Satu persatu semuanya nanti dapat." Aku dulu, kata anak-anak sambil mengacungkan uang. "Aku dulu," teriak Pak Sersan marah. Pudingnya yang marah. Tukang puding agak panik, ia mengambil puding berwarna oranye. "Merah," teriak Pak Sersan. Tukang puding itu tambah gugup dan menyerahkan puding oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktai berisi puding oranye hingga jatuh. Anak-anak ketawa. "Diam!" "Merah? Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah. Merah seperti matamu itu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktai lagi, tapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih puding yang warna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi, "Merah!" Lalu ia mengambil koktai warna merah. Tukang es puding nampak ketakutan. Ia ingin cepat-cepat menuangkan es puter ke atas koktai itu. Pak Sersan langsung menyambarnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es puding sambil mengacungkan uang minta diladenin terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktai dan mendorongkannya ke tukang es puter. "Aku esnya double dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu, teriak anak-anak, menghalang-halangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya, lalu membunyikannya keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. "Diam sekalian, aku sudah bilang ada orang sakit di dalam." "Bukan saya, Pak, anak ini," kata tukang es puding. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan, tidak mau dibantah. "Bukan saya, Pak." Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es puding pucat basi. Pak Ahmad mencoba menetralisir keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara.
Pak Sersan, maaf itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah. Pak Sersan menggeleng dan mendodongkan senjata ke tukang es itu. Tidak, ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudengnya keluar masuk kampung, kita anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku, yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriakan minta es kalau terdengar kelenengan yang lewat. Dan dia tahu sekali itu. Sebelum aku tembak kamu, aku sudah banyak tembak tertulis di tim-tim. Nambah satu, tidak apa, minggat. Pak Sersan lalu menutup pintu dan mengunci tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi mukanya, tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama, kemudian berbisik, baiknya Pak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi. Tukang es itu terkejut seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, "Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan." "Ya, mana gelasnya? Bapak belum kembalikan itu. Harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal." Pak Ahmad terkejut bengong. Tukang es mendekat dan menandahkan tangan. "Ayo bayar." Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu. Tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba mengeluarkan celuritnya dan menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak, tapi tangannya terluka. "Bayar." Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepada dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntunan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi, siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad Merdeka Citra, anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda. "Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini?" bisik Pak Ahmad.